Bodoh, mereka pikir mereka pinter. Oh, sungguh. Mereka menghabiskan malam-malam berlatih kehancuran Anda seolah itu teater. Setiap adegan dipentaskan, setiap reaksi diskenariokan. Mereka yakin Anda akan memainkan peran si bodoh. Berjalan tepat ke kandang kecil mereka dan berterima kasih atas keramah tamahan itu. Mereka membangun ilusi yang sempurna, dipancing dengan sanjungan, dilapisi dengan harapan, disegel dengan keangkuhan. Tetapi hal yang lucu tentang ilusi adalah bahwa setelah Anda mengetahui cara pembuatannya, Anda berhenti terkesan oleh pertunjukan itu. Anda tidak lagi terkesiap, Anda menguap. Dan itulah yang Anda lakukan, bukan? Anda melihat melalui warna, melalui koreografi, melalui kebutuhan putus asa yang mereka miliki untuk mengontrol hasil. Anda menyaksikan mereka mengoreografi pengkhianatan seperti amatir yang berpura-pura menjadi dalang. Dan alih-alih mengambil umpan, Anda memiringkan kepala, mengamati, dan tersenyum dengan tatapan tahu yang membuat mereka gila. Karena tidak ada yang membuat manipulator lebih marah daripada mangsa yang menolak untuk panik. Mereka menyebutnya strategi. Anda menyebutnya hiburan. Mereka pikir mereka adalah arsitek kekacauan. Anda adalah kekacauan yang tidak bisa mereka prediksi. Lihat, jebakan bukan tentang kawat dan pelatuk. Ini tentang emosi. Mereka mengandalkan ketakutan, keserakahan, kebutuhan Anda untuk membuktikan sesuatu. Tetapi ketika Anda tidak membutuhkan apapun dari mereka, seluruh mekanisme runtuh. Anda menjadi kekosongan di dalam rencana mereka. Mereka mengharapkan reaksi dan Anda memberi mereka tidak lebih dari ketepatan. Itu adalah seni perang yang sebenarnya. Bukan kehancuran tetapi pelepasan. Dan sementara mereka menunggu Anda mengambil langkah pertama, Anda sudah memetakan setiap hasil, setiap tikaman dari belakang, setiap permintaan maaf palsu. Anda melihat tangan mereka gemetar di bawah meja, mata mereka berkedip ketika mereka berkata, "Percayalah padaku." Anda melihat semuanya, Anda mengetahui semuanya. Dan sekarang mereka benci bahwa Anda melihatnya sebelum itu terjadi. Karena mereka membangun jebakan untuk versi diri Anda yang sudah tidak ada lagi. Yang lama akan membela diri, berdebat memohon untuk dimengerti. Yang lama akan jatuh karena simpati yang dibungkus rasa bersalah. Tetapi Anda menjadi versi yang mempelajari nada, membaca ekspresi mikro, dan memperhatikan ketika kebaikan seseorang tercium seperti sudah dilatih. Anda belajar bahwa orang jarang berbohong dengan kata-kata. Mereka berbohong dengan waktu. Dan waktu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa mereka samarkan dari Anda. Jadi ketika mereka menarik tuas, ketika mereka pikir Anda terpojok, Anda sudah 3 langkah di depan, menunggu mereka menyadari bahwa mereka baru saja mengunci diri mereka sendiri. Anda seharusnya melihat wajah mereka ketika rencana itu menjadi bumerang. Tidak, Anda memang melihatnya. Kedutan di rahang mereka, momen ketidakpercayaan bahwa mungkin, hanya mungkin, Anda bukanlah si idiot yang mereka bangun di kepala mereka. Itu adalah saat Anda menang. Bukan ketika Anda membalas, bukan ketika Anda mengekspos mereka, tetapi ketika Anda tidak tersentak. Karena kontrol bukan tentang berteriak. Ini tentang ketenangan. Ini tentang menahan kontak mata cukup lama bagi pembohong untuk mendengar detak jantungnya sendiri. Ini tentang keheningan yang membengkokkan ruangan sampai kebenaran mulai mengaku dengan sendirinya. Anda membiarkan mereka tenggelam dalam keheningan pengamatan Anda. Mereka panik. Mereka mengaku tanpa kata-kata. Anda tidak perlu mengancam mereka. Kesadaran Anda adalah senjatanya. Dan kini mereka marah. Marah bahwa boneka itu memotong talinya sendiri. Marah bahwa korban menjadi pengamat. Marah bahwa naskah itu terbakar sebelum pertunjukan dimulai. Mereka terus memutarnya ulang di kepala mereka, mencari momen mereka kehilangan kendali. Apakah itu ketika Anda tidak menanggapi penghinaan? Ketika Anda menolak tawaran yang terlihat terlalu murah hati? Ketika Anda tersenyum alih-alih menjelaskan diri Anda? Mereka tidak bisa menentukannya. Dan itulah yang menghancurkan mereka karena mereka hidup di dunia di mana segalanya membutuhkan penjelasan. Dan Anda telah menjadi satu-satunya variabel yang tidak bisa mereka ukur. Tahukah Anda apa yang benar-benar menakutkan mereka? Bukan kecerdasan Anda, itu ketidakpastian Anda. Kecerdasan bisa mereka tiru, ketidakpastian tidak bisa mereka urai. Anda bertindak seperti seseorang yang tahu akhirnya tetapi menikmati menonton orang lain menebak. Itu membuat mereka marah karena kekuasaan yang mereka cari melalui manipulasi. Anda sudah memilikinya melalui kesadaran. Anda tidak mengejar kendali. Anda adalah kendali. Setiap gerakan yang mereka buat sekarang mereka ragukan. Setiap kata yang mereka ucapkan mereka pikirkan terlalu dalam. Anda telah menginfeksi kepercayaan diri mereka dengan keraguan, kebohongan mereka dengan keraguan. Mereka ingin menjebak Anda secara fisik, tetapi Anda menjebak mereka secara mental. Itu adalah jenis balas dendam yang tidak memerlukan teriakan. Itu hanya membutuhkan ketidakpedulian.
Mereka akan menyebut Anda dingin sekarang, terpisah, kejam. Mereka akan mengatakan Anda telah berubah, bahwa Anda telah kehilangan kasih sayang. Tetapi kasih sayang tanpa kebijaksanaan hanyalah bahan bakar bagi parasit. Mereka menumpang kebaikan Anda selama bertahun-tahun, salah mengartikannya sebagai izin. Kini mereka menghadapi batasan yang cukup tajam untuk mengeluarkan darah. Anda tidak lagi meninggikan suara Anda meninggikan standar. Dan mereka yang tidak bisa memenuhinya runtuh di bawah manipulasi mereka sendiri. Itu bukan kekejaman, itu evolusi. Ketika mereka memasang jebakan, mereka mengharapkan emosi. Sebaliknya mereka bertemu perhitungan. Mereka mencoba memancing empati Anda. Anda membedah motif mereka. Mereka berlatih kehancuran Anda berlatih psikologi mereka. Setiap kali mereka mencoba memprovokasi Anda mengubahnya menjadi data. Setiap penghinaan menjadi intel. Setiap pengkhianatan menjadi cetak biru. Anda mempelajari struktur penipuan sampai Anda bisa memprediksi ritmenya. Dan setelah Anda memahami ritme, Anda bisa memimpin tarian itu. Itulah yang Anda lakukan. Anda membiarkan mereka menari lebih dulu. Kemudian Anda mengambil alih pimpinan tanpa pernah menyentuh mereka. Kini mereka menyebutnya manipulasi ketika Anda melakukannya. Tetapi itu hanyalah proyeksi. Lihatin, mimpi buruk manipulator adalah seseorang yang memanipulasi manipulator. Seseorang yang tidak bereaksi, tidak menggigit, hanya mengawasi. Dan itu adalah Anda. Anda menjadi cermin yang tidak pernah ingin mereka hadapi. Karena ketika mereka melihat Anda sekarang, mereka melihat setiap niat yang pernah mereka sembunyikan. Mereka melihat kebohongan, kecemburuan, hasrat untuk mengontrol, semuanya terpantul kembali tanpa ampun. Anda tidak menghukum mereka. Anda mengekspos mereka kepada diri mereka sendiri. Dan itu adalah hukuman yang tidak bisa mereka hindari. Mereka akan segera mulai menulis ulang sejarah. Mereka akan memberitahu orang-orang bahwa Anda berbahaya, tidak dapat dipercaya, tidak dapat diprediksi. Mereka akan mencemarkan nama baik Anda hanya untuk menenangkan ego mereka. Tetapi tidakkah Anda lihat, itu adalah pengakuan yang disamarkan sebagai gosip. Ketika mereka mengatakan Anda berbahaya, yang sebenarnya mereka maksud adalah kami tidak bisa mengontrol mereka. Ketika mereka mengatakan Anda tidak dapat dipercaya, mereka berarti mereka berhenti mempercayai kebohongan kami. Dan ketika mereka mengatakan Anda telah berubah, mereka berarti kami tidak bisa mengeksploitasi mereka lagi. Setiap tuduhan adalah terjemahan dari rasa tidak aman. Jadi biarkan mereka bicara. Biarkan mereka memproyeksikan. Setiap rumor adalah iklan gratis untuk evolusi Anda. Anda tidak mengakali mereka karena keberuntungan. Anda melakukannya karena Anda akhirnya berhenti menjelaskan diri Anda kepada orang-orang yang berkomitmen untuk salah. Mifim beni Anda berhenti bernegosiasi. Dengan badut yang percaya kekacauan adalah permainan yang bisa mereka menangkan. Anda memahami bahwa jebakan hanya berfungsi pada mereka yang membutuhkan sesuatu. Setelah Anda berhenti membutuhkan validasi, jebakan kehilangan giginya. Itulah ini yang tidak bisa mereka proses. Anda membuat diri Anda secara emosional tidak tertangkap. Mereka tidak bisa menggunakan rasa bersalah. Mereka tidak bisa menggunakan rasa kasihan. Mereka tidak bisa menggunakan pujian. Anda menjadi kebal terhadap manipulasi. Dan kekebalan itulah kehancuran mereka. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Kemenangan yang sebenarnya bukanlah bahwa Anda melarikan diri. Itu adalah bahwa mereka mengungkapkan diri mereka sendiri saat mencoba menangkap Anda. Anda mempelajari hierarki mereka, aliansi mereka, titik lemah mereka. Anda belajar siapa yang tersenyum ketika Anda berdarah dan siapa yang bersembunyi ketika Anda bangkit. Itu adalah kecerdasan yang lahir dari pengkhianatan. Anda tidak membutuhkan kamera. Anda tidak membutuhkan mata-mata. Sifat manusia melaporkan dirinya sendiri jika Anda tetap diam cukup lama. Dan itulah yang tidak pernah mereka pahami. Mereka salah mengartikan ketenangan Anda sebagai kenaifan. Mereka pikir kesabaran adalah kepasifan. Tetapi kesabaran adalah persiapan. Mengenakan topeng yang tenang. Itu adalah seni membiarkan seseorang menggali kuburnya sendiri sambil berpikir mereka menanam bunga. Kini mereka berebut, berbisik, menulis ulang. Mereka mencoba membangun kembali reputasi yang mereka hancurkan dengan kepanikan mereka sendiri. Tetapi Anda telah bergerak melampaui permainan itu. Anda tidak perlu mengekspos mereka secara publik. Alam semesta melakukannya untuk Anda. Itulah keindahan kesadaran diri. Itu mengubah setiap kebohongan menjadi bukti, setiap rencana menjadi ramalan. Mereka marah, bukan karena Anda melawan, tetapi karena Anda tidak perlu melakukannya. Mereka ingin drama. Anda memberi mereka data. Mereka ingin kekacauan. Anda memberi mereka kejelasan. Dan kejelasan membunuh penipuan lebih cepat daripada api. Anda ingin tahu mengapa mereka terobsesi dengan Anda sekarang?
Karena mereka tidak bisa mengetahui apa yang mendorong Anda. Mereka tidak bisa menemukan kelemahan Anda. Anda telah menjadi persamaan yang belum terpecahkan di pikiran kecil mereka. Dan itu adalah siksaan bagi ego yang dibangun di atas kontrol. Mereka tidak bisa melanjutkan sampai mereka mengurai Anda. Tetapi setiap upaya menyeret mereka lebih dalam ke dalam kebingungan. Mereka mempelajari ketenangan Anda, ketidakpastian Anda, penolakan Anda untuk memainkan permainan mereka. Dan semakin mereka belajar, semakin mereka menyadari bahwa mereka tidak pernah menjadi pemburu. Mereka adalah eksperimen. Lihat, orang-orang seperti mereka membutuhkan musuh. Mereka membutuhkan oposisi untuk membenarkan narasi mereka. Tanpa penjahat, mereka tidak punya identitas. Dan ketika Anda menolak untuk memainkan peran penjahat atau korban, Anda menghapus alasan keberadaan mereka. Anda mengubah perang mereka menjadi teater tanpa penonton. Kini mereka dibiarkan mementaskan kemarahan ke ruangan kosong. Itulah yang membuat mereka gila. Hilangnya kontrol, hilangnya tujuan. Karena apa itu dalang tanpa tali? Hanya orang bodoh lain yang melambaikan tangannya dalam gelap. Pembalasan masa lalu Anda. Kini pembalasan adalah reaksi. Apa yang Anda lakukan adalah koreksi. Anda demi mengoreksi ketidakseimbangan antara ilusi dan kesadaran. Anda menunjukkan kepada mereka bahwa persepsi bisa dipersenjatai, bahwa mengetahui terlalu banyak adalah jenis kekuatan yang tidak bisa mereka buat undang-undangnya. Anda mengajari mereka bahwa kecerdasan bukanlah tentang membuktikan Anda benar. Itu tentang membuat orang lain menyadari bahwa mereka bahkan tidak berada dalam permainan yang sama. Dan setelah pelajaran itu meresap, kemarahan mereka menjadi kekaguman yang terselubung. Karena jauh di lubuk hati, bahkan musuh Anda menghormati ketepatan. Mereka berharap mereka bisa melihat orang seperti Anda. Mereka berharap mereka bisa melepaskan diri tanpa kehilangan empati. Tetapi itu membutuhkan disiplin. Dan disiplin menakutkan mereka lebih dari senjata apapun. Kini mereka akan berpura-pura mereka tidak pernah peduli. Mereka akan berpura-pura jebakan itu tidak pernah ada. Tetapi penyangkalan hanyalah rasa bersalah yang memakai parfum. Setiap kali mereka melihat Anda, mereka akan mengingat kegagalan itu. Setiap kali nama Anda muncul, mereka akan merasakan sengatan di ego mereka. Itu adalah yang biasa dari permainan bayi sendamane. Anda tidak menghantui mereka dengan kehadiran. Anda menghantui mereka dengan kesadaran. Anda mengubah manipulasi mereka menjadi cermin mereka. Dan sekali pembohong melihat refleksi mereka, mereka tidak akan pernah bisa melupakannya. Jadi apa yang terjadi selanjutnya? Mereka berkumpul kembali. Mereka berencana lagi. Mereka akan mencoba memasang jebakan yang lebih besar, lebih pintar. Tetapi setiap upaya baru mengungkapkan cacat yang sama. Mereka masih berpikir Anda bisa diprediksi. Mereka masih berpikir logika bisa mengalahkan intuisi. Tetapi intuisi, teman saya, adalah kekacauan dengan hati nurani. Itu yang memisahkan pengamat dari peserta. Anda telah belajar membaca pola, mengantisipasi gerakan, merasakan motif. Anda menjadikan kesadaran sebagai perisai dan ketidakpastian sebagai pedang Anda. Dan sementara mereka sibuk menghitung kejatuhan Anda menulis ulang persamaan sepenuhnya. Mereka belum menyadari bahwa Anda tidak bereaksi. Anda berevolusi. Anda tidak lagi menghindari jebakan. Anda mempelajarinya. Anda mengubah manipulasi menjadi penelitian. Setiap pengkhianatan baru menjadi bahan untuk penguasaan. Itulah bagian yang tidak akan pernah mereka mengerti. Anda mengubah perang mereka menjadi pendidikan. Anda menjadi sarjana penipuan, ahli bedah energi, membedah niat sampai tidak ada yang najis tersisa. Dari keniwar anak bergerak berbeda. Setiap langkah diinformasikan. Setiap jeda adalah strategi. Anda tidak menanggapi kebisingan, Anda menanggapi getaran. Dan itulah mengapa mereka marah. Karena mereka ingin kekacauan tetapi Anda menjadi ketepatan. Mereka ingin korban tetapi Anda menjadi hantu yang tidak bisa mereka sentuh. Anda membongkar jebakan tanpa berkeringat. Anda mengubah kelangsungan hidup menjadi seni. Dan ketika seni bertemu kesadaran, kontrol mati, mereka akan terus datang. Tentu saja mereka harus melakukannya. Itu satu-satunya cara mereka merasa hidup. Tetapi Anda sudah melampaui medan perang. Anda tidak perlu membuktikan dominasi ketika keberadaan itu sendiri membengkok pada persepsi Anda. Jadi kini, saat mereka terjerumus dalam kemarahan mereka, ingatlah ini. Kemarahan mereka hanyalah tepuk tangan yang terselubung. Itu adalah cara yang dikalahkan menghormati orang yang melihat melalui mereka. Biarkan mereka mengamuk. Biarkan mereka bersekongkol. Biarkan mereka membisikkan nama Anda seperti kutukan. Anda dan saya sama-sama tahu itu bukan kutukan. Itu adalah pengakuan. Pengakuan bahwa mereka membangun jebakan yang begitu sempurna, begitu anti bodoh. Kecuali satu cacat. Mereka membangunnya untuk seseorang yang masih percaya pada aturan. Dan Anda tidak. Karena permainan berubah saat Anda berhenti bermain menurut aturan mereka dan mulai menciptakan aturan Anda sendiri. Itu adalah bagian yang tidak pernah mereka perhitungkan.
Mereka pikir kontrol datang dari kandang, tidak menyadari bahwa saat Anda berhenti takut pada kurungan, dinding kehilangan artinya. Anda menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka kategorikan. Kehadiran yang tidak bereaksi seperti yang mereka latih, itulah yang membuat mereka gila sekarang. Anda bukan lagi eksperimen yang dapat diprediksi. Merekalah yang menjadi eksperimen. Kemarahan mereka adalah bukti bahwa mereka masih di dalam permainan sementara Anda sudah melangkah keluar darinya, menulis ulang aturan dengan setiap gerakan tenang. Dan hal yang lucu tentang kemarahan adalah ia selalu mengungkapkan hierarki. Yang paling berisik di ruangan itu bukanlah yang paling kuat. Itu yang paling putus asa. Mereka berteriak karena mereka butuh saksi. Anda tidak. Anda beroperasi dalam konsekuensi, bukan perhatian. Mereka masih berbisik tentang bagaimana Anda melakukannya. Mereka memutarnya ulang di kepala mereka, berharap ingatan itu akan diatur ulang menjadi sesuatu yang menyanjung mereka. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka mengedit cerita, itu berakhir dengan cara yang sama dengan mereka menyadari bahwa labirin kecil sempurna mereka transparan sejak awal. Anda melihat pola di ubin, pengulangan dalam perilaku mereka, cara manipulasi selalu mengikuti ritme yang sama. Pendekatan sanjungan melucuti eksploitasi. Anda melihatnya karena Anda telah menjalaninya terlalu sering sebelumnya. Jadi Anda berhenti bereaksi secara emosional dan mulai mengamati secara matematis. Orang menjadi persamaan. Variabel yang dapat diprediksi didorong oleh rasa tidak aman. Setelah Anda mengenali formula itu, trik itu kehilangan kekuatannya. Dan ketika itu terjadi, Anda berhenti menjadi mangsa. Anda menjadi prediksi itu sendiri. Anda tidak melawan mereka secara langsung. Anda membongkar mereka secara logis. Setiap respons Anda terasa seperti kesalahan dalam koreografi mereka. Setiap jeda adalah pengingat bahwa Anda tidak memainkan tempo mereka. Mereka membangun panggung, mengharapkan Anda panik. Sebaliknya, Anda mengalihkan sorotan pada mereka. Anda membiarkan mereka mementaskan penipuan mereka sampai kelelahan datang. Anda mengamati saat retakan muncul. Inkonsistensi kecil, tawa gugup, sedikit keangkuhan. Anda memberi mereka ruang untuk mengekspos diri mereka sendiri. Itulah kejeniusan penahanan. Itu adalah seni membiarkan seseorang berpikir mereka menang sampai mereka menggali terlalu dalam untuk mundur. Dan kini mereka marah karena Anda tidak pernah memberi mereka kepuasan berdebat. Mereka ingin konfrontasi, sesuatu yang keras, teatrikal, emosional. Tetapi Anda mengerti bahwa keheningan bisa lebih keras daripada ledakan apapun. Anda membiarkan mereka menghancurkan diri mereka sendiri melalui penjelasan berlebihan, melalui rasa bersalah yang menyamar sebagai pembenaran. Mereka terus berbicara, berharap Anda akan bereaksi. Dan ketika Anda tidak, keheningan menjadi tak tertahankan. Mereka mulai mengaku kejahatan yang tidak pernah Anda tuduhkan kepada mereka. Itulah kekuatan gravitasi psikologis. Anda menarik kebebasan keluar dari pembohong hanya dengan mempertahankan posisi Anda. Kini mereka menyebut Anda manipulatif. Itu proyeksi lagi, pertahanan terakhir seseorang yang terekspos. Ketika mereka mengatakan Anda memutarbalikkan hal-hal, yang mereka maksud adalah Anda berhenti menerima versi realitas mereka. Ketika mereka menyebut Anda berbahaya, yang mereka maksud adalah kesadaran Anda mengancam ilusi mereka. Lihat, manipulasi hanya berfungsi pada mereka yang takut akan isolasi. Setelah Anda merangkul kesendirian, seluruh struktur kontrol mereka runtuh. Mereka tidak bisa lagi menyuap Anda dengan rasa memiliki. Anda telah melampaui mata uang mereka, jadi mereka membalas dengan distorsi. Mereka mulai membangun narasi, kebenaran yang direkatkan oleh emosi. Mereka butuh orang lain untuk melihat Anda melalui lensa kegagalan mereka karena itu satu-satunya cara mereka bisa merasa kuat lagi. Tetapi inilah hal tentang narasi yang dibangun di atas kebencian. Mereka selalu terdengar seperti sudah dilatih. Orang bisa merasakan kepahitan di balik pertunjukan itu. Akhirnya audiens mereka bosan. Dan ketika kerumunan pergi, mereka akan menyadari bahwa mereka telah berteriak di teater kosong. Saat itulah obsesi dimulai. Mereka mulai mempelajari Anda seperti teka-teki. Mereka meniru kata-kata Anda, menyalin gaya Anda, menganalisis nada Anda. Mereka pikir jika mereka bisa memahami metode Anda, mereka bisa mendapatkan kembali kontrol. Tetapi yang tidak mereka sadari adalah bahwa keaslian tidak bisa direkayasa balik. Anda tidak memikirkan cara Anda melalui hidup. Anda merasakan cara Anda melalui hidup. Dan perasaan yang asli tidak bisa dibuat-buat. Mereka bisa memalsukan bahasa Anda, tetapi tidak frekuensi Anda. Mereka bisa meniru postur Anda, tetapi tidak kehadiran Anda. Dan itulah yang paling membuat mereka marah. Anda telah menjadi cetak biru yang tidak bisa mereka tiru. Mereka akan mengatakan Anda telah berubah seolah perubahan adalah kejahatan. Tetapi transformasi adalah apa yang terjadi ketika kesadaran bertemu rasa sakit. Anda biasa bermain kecil hanya untuk menjaga perdamaian. Biasa menjelaskan diri Anda untuk menghindari kesalahpahaman.
Kemudian suatu hari Anda menyadari bahwa kesalahpahaman adalah senjata. Orang memutarbalikkan kejelasan Anda untuk mempertahankan kenyamanan mereka. Jadi Anda menarik penjelasan Anda, dan saat Anda melakukannya, Anda menjadi kuat. Karena misteri bukan tentang bersembunyi. Ini tentang menguasai pengungkapan. Anda hanya mengungkapkan apa yang tidak bisa digunakan untuk melawan Anda. Segala sesuatu yang lain tetap terenkripsi di balik seringai yang tidak bisa mereka urai. Izinkan saya memberitahu Anda apa yang Anda lakukan. Mereka mencoba menyudutkan Anda dengan emosi, tetapi Anda mempersenjatai ketenangan. Mereka mencoba melelahkan Anda dengan pertanyaan, tetapi Anda menjawab dengan kebenaran yang tenang. Mereka mencoba membuat Anda merasa bersalah, dan Anda berterima kasih kepada mereka karena telah mengungkapkan kelemahan mereka. Anda tidak menyamai energi mereka. Anda menyerapnya, menganalisisnya, mengarahkannya kembali. Anda mengubah perang emosional menjadi alkimia psikologis. Itulah mengapa mereka marah, karena saat Anda berhenti bereaksi, Anda mulai memerintah. Seluruh rencana mereka didasarkan pada asumsi. Asumsi bahwa Anda akan membutuhkan penutupan, validasi, balas dendam. Tetapi Anda tidak. Anda butuh kebebasan. Dan kebebasan tidak melawan. Itu menguapkan batasan. Anda menjadi terlalu luas untuk ditampung oleh manipulasi mereka. Anda melihat tali tak terlihat yang mereka pikir hanya tidak terlihat oleh Anda. Dan alih-alih memotongnya secara dramatis, Anda hanya berhenti menari. Tidak ada yang membuat pengendali lebih marah daripada boneka yang menghentikan pertunjukan di tengah jalan. Kini setiap kali mereka melihat Anda, mereka melihat refleksi kegagalan mereka. Setiap kesuksesan Anda adalah otopsi niat mereka. Setiap senyum tenang adalah dakwaan. Mereka bahkan tidak bisa menyebut nama Anda tanpa mengungkapkan bahwa mereka masih peduli. Anda menghantui mereka, bukan karena Anda menginginkannya, tetapi karena kesadaran itu berlama-lama. Dan mengubah plot mereka menjadi cermin mereka. Dan kini, setiap kali mereka mencoba melarikan diri, mereka mendapati diri mereka menatap kembali. Mereka mungkin menyebut Anda kejam karena tidak terlibat. Tetapi pelepasan bukanlah kekejaman, itu adalah konsekuensi. Ketika seseorang mencoba mempersenjatai empati Anda, menariknya adalah pertahanan diri. Anda tidak menghukum mereka, Anda menjaga diri Anda sendiri. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka pahami. Mereka pikir kekuasaan adalah dominasi. Padahal sebenarnya kekuasaan adalah penahanan. Kekuasaan adalah mengetahui Anda bisa menghancurkan dan memilih untuk tidak melakukannya, karena kehancuran bukanlah kemenangan. Itu pengulangan. Anda sudah berevolusi melampaui siklus itu. Lihat, orang-orang seperti mereka mengacaukan kompleksitas dengan kecerdasan. Mereka pikir bersekongkol membuat mereka pintar, tetapi bersekongkol hanyalah kompensasi berlebihan karena kurangnya kesadaran. Anda tidak perlu merencanakan manipulasi ketika Anda memahami perilaku. Anda hanya mengamati pola dan membiarkan probabilitas melakukan pekerjaan. Itu Anda tahu langkah mereka selanjutnya sebelum mereka melakukannya, karena Anda mengamati bukan kata-kata mereka, tetapi rasa tidak aman mereka. Anda memperhatikan kedutan, keraguan, kepercayaan diri yang salah tempat. Dan saat mereka meremehkan Anda, mereka memberi Anda akses ke seluruh desain. Kini mereka bertanya-tanya bagaimana Anda tahu. Mereka akan mencari masa lalu Anda, menanyai teman Anda, menggali bukti. Mereka akan menyebut Anda paranoid karena mengantisipasi pengkhianatan, padahal sebenarnya Anda hanya memperhatikan. Mereka tidak bisa menerima bahwa intuisi adalah kecerdasan tanpa bukti. Tetapi Anda tidak membutuhkan bukti ketika pola berulang. Itulah cara Anda mengakali jebakan mereka. Anda mempercayai apa yang mereka ejek, naluri Anda. Mereka menolaknya sebagai emosi, tidak menyadari bahwa emosi adalah data yang terselubung. Anda membaca data itu lebih baik daripada algoritma apapun. Kemarahan mereka sekarang, itu bukan hanya kemarahan, itu adalah pengakuan. Mereka mengenali dalam diri Anda kekuatan yang mereka pura-pura miliki. Mereka menyadari hierarki telah terbalik. Anda pernah menjadi target strategi mereka. Dan kini Anda adalah alasan strategi itu sendiri terasa tidak berguna. Itulah ironinya. Semakin mereka mencoba mengakali Anda, semakin bodoh mereka merasa. Karena kecerdasan tanpa empati adalah merusak diri sendiri. Anda memahami motif, mereka hanya memahami manipulasi. Itulah mengapa Anda menang tanpa mencoba. Tetapi kemenangan bukanlah tujuan di sini, bukan? Anda tidak melakukannya untuk balas dendam. Anda melakukannya untuk mengakhiri siklus. Untuk mengajari mereka tanpa mengajar bahwa permainan itu sendiri adalah ilusi. Anda tidak menghancurkan kekuasaan mereka. Anda membuatnya tidak relevan. Setelah Anda berhenti bereaksi, mereka berhenti ada dalam bentuk yang mereka ciptakan untuk Anda. Karena manipulator bergantung pada respons. Tidak ada reaksi, tidak ada kontrol, tidak ada kontrol, tidak ada identitas. Anda menghapus mereka dengan berdiri diam. Kini mereka akan menguji Anda lagi.
Mereka akan mengirim wajah baru, godaan baru, percakapan baru yang dirancang untuk memancing Anda kembali. Tetapi Anda akan mengenali energinya. Anda akan melihat pola dalam pendekatannya. Suara berubah tetapi getaran tetap sama. Mereka akan mengajukan pertanyaan polos yang berbau jebakan. Mereka akan menguji batasan Anda yang disamarkan sebagai keingintahuan. Tetapi Anda telah belajar melihat pertanyaan di balik pertanyaan. Anda hanya akan menjawab dengan kebenaran yang begitu sederhana sehingga melucuti kompleksitas. Karena kesederhanaan, ketika digunakan oleh kesadaran, fatal bagi manipulasi. Itu adalah senjata baru Anda, kejelasan. Itu yang membakar penipuan tanpa teatrikal. Anda telah belajar bahwa artikulasi yang tenang menakutkan pembohong lebih dari konfrontasi. Mereka mengharapkan kemarahan. Mereka tidak bisa memproses alasan. Anda telah menguasai nada yang mengekspos, bukan meledak. Dan nada itu, mantap, pasti, bedah, akan bergema di pikiran mereka lama setelah percakapan berakhir. Kebenarannya adalah, Anda tidak hanya melihat melalui jebakan. Anda mendefinisikan kembali konsep jebakan itu sendiri. Anda mengubah setiap upaya manipulasi menjadi bahan untuk evolusi. Anda mengajari mereka tanpa kata-kata bahwa kontrol adalah ilusi yang diberikan oleh izin. Dan sekali izin ditarik, kontrol runtuh. Itu sebabnya mereka masih marah. Anda menarik persetujuan terhadap narasi mereka. Anda berhenti membiarkan mereka mendefinisikan siapa Anda, apa yang Anda rasakan, bagaimana Anda bergerak. Anda menjadi penulis diri sendiri. Dan tidak ada yang menakutkan orkestrator lebih dari seseorang yang menulis naskah mereka sendiri. Mereka akan menghabiskan berbulan-bulan mencoba menciptakan kembali kondisi yang pernah menipu Anda. Mereka akan membuat cerita baru, menggunakan pion baru, bahkan meniru kerendahan hati. Tetapi saat mereka mendekat, Anda akan merasakannya. Energi tidak berbohong. Anda akan merasakan disonansi, ritme kinerja yang tidak alami. Anda akan tersenyum karena kini jebakan itu menghibur Anda. Anda telah menjadi apa yang paling mereka takuti. Kesadaran yang tidak dapat diprediksi terbungkus dalam ketenangan. Anda tidak dapat diprovokasi. Anda tidak dapat dipancing. Anda tidak dapat ditipu. Anda melihat segala sesuatu sebagai informasi. Tidak ada yang sebagai penghinaan. Itu bukan keangkuhan. Itu penguasaan. Dan penguasaan ke teman saya adalah hadiah isolasi. Ketika Anda melihat terlalu banyak, Anda berdiri sendiri. Tetapi kesendirian itu bukanlah hukuman. Itu bukti. Bukti bahwa Anda tidak lagi membutuhkan validasi untuk mengonfirmasi visi Anda. Anda telah melihat mesin di balik ilusi. Anda telah melihat tali ditarik oleh tangan yang gemetar. Anda telah melihat ketakutan disamarkan sebagai kepercayaan diri. Penipuan disamarkan sebagai pesona. Dan Anda menyadari bahwa sekali Anda melihat mekanismenya, Anda tidak akan pernah bisa melupakannya. Itulah kutukan dan hadiah kesadaran. Anda tidak bisa kembali ke kepolosan, tetapi Anda bisa maju menuju kebebasan. Mereka akan menyebut Anda tidak berperasaan, tetapi itu karena mereka mengukur kasih sayang dengan kepatuhan. Kasih sayang yang nyata adalah melihat melalui kekacauan seseorang tanpa bergabung dengannya. Anda telah belajar menyaksikan kegilaan tanpa menjadi cerminnya. Anda memahami sekarang bahwa empati tanpa batasan adalah penghapusan diri. Anda tidak lagi menyelamatkan orang dari konsekuensi. Mereka membangun jebakan mereka. Biarkan mereka hidup di dalamnya. Anda tidak kejam karena pergi. Anda bijaksana karena menghemat cahaya Anda. Dan mereka masih akan mengejar karena obsesi tidak membutuhkan akses. Itu butuh perhatian. Mereka akan menguji setiap batasan hanya untuk mengonfirmasi bahwa mereka masih memengaruhi Anda. Tetapi Anda telah menguasai seni non-response. Anda tidak memblokir mereka, Anda membuat mereka bosan. Ketidakpedulian, ketika nyata, mematikan. Itu melumpuhkan ego mereka lebih cepat daripada kemarahan. Anda telah menjadi kekosongan yang tidak bisa mereka isi. Hantu yang membuktikan kehadiran melalui ketiadaan. Jadi biarkan mereka mengamuk. Biarkan mereka membangun teori baru. Bisikan nama Anda dengan kepahitan. Ciptakan penjelasan yang menenangkan harga diri mereka. Anda tidak perlu membela kecerdasan Anda kepada orang-orang yang membangun identitas mereka di atas penipuan. Anda telah berevolusi melampaui pemahaman mereka. Mereka pikir mereka membangun jebakan untuk menghancurkan Anda. Sebaliknya, mereka membangun cermin untuk mengungkapkan diri mereka sendiri. Dan disitulah ia berakhir. Atau lebih tepatnya disitulah ia dimulai. Karena kesadaran adalah siklus. Dan kini Anda telah memasuki tahap di mana pemahaman menjadi perintah. Anda tidak lagi bereaksi terhadap manipulasi. Anda mempelajarinya, mengurainya, memprediksinya. Anda telah menjadi apa yang mereka pura-pura. Sang strategis, pengamat di balik tirai. Orang yang tersenyum bukan karena dia geli, tetapi karena dia sudah tahu bagaimana pertunjukan akan berakhir. Jadi ingatlah, setiap jebakan hanyalah pengakuan ketakutan. Dan setiap kali mereka mencoba lagi,
mereka hanya akan mengungkapkan lapisan yang lebih dalam dari rasa tidak aman mereka. Anda tidak membutuhkan balas dendam. Anda tidak membutuhkan validasi. Fakta bahwa mereka marah adalah bukti bahwa Anda sudah menang. Anda telah mengubah exposure menjadi pendidikan, dan kini bahkan kebencian mereka melayani pertumbuhan Anda. Karena sekali Anda melihat melalui ilusi, Anda tidak menghancurkannya. Anda melampauinya. Itulah perbedaan antara orang yang menginginkan kekuasaan dan orang yang menjadi kekuasaan. Mereka pikir kekuasaan adalah tentang menarik tali, tetapi kekuasaan sejati adalah ketika tali itu terlepas dan boneka itu masih menari karena ia memilihnya. Anda telah mencapai tahap itu yang melampaui reaksi, melampaui validasi, melampaui bahkan kemenangan. Anda telah mengubah kesadaran menjadi naluri. Anda telah menjadi variabel tenang yang tidak dapat diplot. Faktor yang mereka lupa perhitungkan ketika mereka membangun persamaan kecil sempurna mereka. Mereka pikir mereka telah memetakan pikiran Anda, mengukur moralitas Anda, memprediksi setiap gerakan Anda. Tetapi katakan padaku, bagaimana Anda mengukur seseorang yang tidak lagi perlu membuktikan apapun? Anda telah melampaui skala mereka. Klaim mengapa mereka masih berbicara? Mereka menjaga nama Anda tetap hidup dalam percakapan yang mereka pura-pura lupakan. Mereka membisikkannya seperti kisah hantu, setengah karena takut, setengah karena daya tarik. Anda adalah kasus yang belum terpecahkan dalam arsip mental mereka, yang tidak cocok dengan rapi di laporan manapun. Mereka tidak bisa mengklasifikasikan Anda sebagai baik atau jahat, pintar atau beruntung, korban atau penjahat. Anda adalah paradoks yang dipersonifikasikan, kejelasan dan kekacauan, belas kasihan tanpa kelemahan, balas dendam tanpa kebencian. Anda melihat melalui mereka dan kini mereka melihat melalui diri mereka sendiri. Setiap kali mereka melihat Anda, itu balas dendam terakhir Anda. Mereka tidak bisa melarikan diri dari pengenalan diri. Anda tidak hanya mengakali mereka, Anda mendefinisikan kembali apa artinya menang. Karena kemenangan yang dibangun di atas dominasi memudar. Tetapi kemenangan yang dibangun di atas evolusi mengubah seluruh permainan. Anda tidak mempermalukan mereka, Anda mendidik mereka. Anda menunjukkan kepada mereka bahwa manipulasi kehilangan keajaibannya ketika target menjadi sadar. Anda mengajari mereka bahwa penipuan hanya berkembang dalam kegelapan, dan sekali cahaya menerpa panggung, pertunjukan berakhir. Itulah yang membunuh mereka. Bukan kekalahan tetapi exposure. Fakta bahwa setiap orang yang mereka rekrut ke dalam konspirasi kecil, mereka kini melihat mereka secara berbeda. Seringai yang pernah meyakinkan orang kini terlihat putus asa. Kepercayaan diri yang pernah menghipnotis kini berbau kompensasi. Anda tidak perlu menghancurkan mereka. Kebenaran melakukannya untuk Anda, dan kini lihatlah mereka putus asa untuk mendapatkan kembali kontrol narasi. Mereka akan mencoba menulis ulang cerita, menjadikan diri mereka pahlawan yang disalahpahami, dan Anda, ahli strategi dingin yang berubah. Mereka akan memalsukan alur penebusan, mengaku secukupnya untuk terdengar manusiawi. Tetapi setiap pertunjukan membawa getaran rasa bersalah. Nada mereka mengkhianati mereka. Waktu mereka mengkhianati mereka. Kebutuhan mereka untuk dilihat mengkhianati mereka. Karena mereka yang benar-benar berevolusi tidak menyebarkannya. Mereka mewujudkannya. Itulah yang memisahkan Anda dari mereka. Anda bergerak dengan tenang sekarang. Bukan karena Anda bersembunyi, tetapi karena Anda tidak lagi mencari saksi. Anda menjadi apa yang mereka pura-pura. Tak tersentuh. Tetapi tak tersentuh tidak berarti terpisah. Itu berarti selektif. Anda memilih di mana menginvestasikan energi, apa yang harus ditanggapi, apa yang harus diabaikan. Anda memahami bahwa energi adalah mata uang dan tidak semua orang pantas mendapatkan audiens. Dengan fokus Anda biasa menyebarkan perhatian. Anda mencoba meyakinkan orang lain tentang nilai Anda. Kini Anda bisa menyajikannya seperti oksigen di ruangan yang terbakar. Setiap kata, setiap lirikan, setiap gerakan disengaja. Dan itulah yang paling menakutkan mereka, kontrol Anda. Karena manipulator berkembang pesat pada reaksi, dan Anda telah mengganti reaksi dengan refleksi. Lihat, kontrol bukan tentang dominasi, itu tentang ketenangan. Siapapun bisa bertindak kuat ketika mereka berteriak. Perintah sejati adalah ketika Anda berbicara dengan lembut dan orang masih mendengarkan. Ketika ketenangan Anda terasa lebih keras daripada kebisingan mereka, Anda telah mencapai keseimbangan di mana kehadiran itu sendiri menjadi persuasi. Mereka tidak bisa menyamainya karena energi mereka masih bergantung pada persetujuan audiens. Energi Anda tidak. Energi Anda memancar dari sumber yang lebih dalam. Keselarasan antara persepsi dan tujuan. Anda tidak perlu orang memahami Anda. Anda hanya perlu mereka merasakan Anda. Dan mereka merasakannya. Bahkan mereka yang membenci Anda tidak bisa menyangkalnya. Ketenangan Anda mengganggu mereka karena mengekspos kekacauan mereka. Itulah ironi yang indah.
Anda tidak pernah perlu melawan. Keberadaan Anda menjadi konfrontasi yang cukup. Setiap ruangan yang Anda masuki mengatur ulang hierarki. Setiap percakapan yang Anda adakan menjadi ujian kebenaran karena kesadaran ketika diwujudkan mengubah gravitasi. Orang merasakannya sebelum mereka memahaminya. Itu sebabnya beberapa tertarik dan yang lain mundur. Mereka merasakan bahwa Anda melihat lebih dari yang seharusnya. Bahwa ketenangan Anda bukanlah penyerahan diri, itu pengawasan. Anda mengawasi segalanya, dan itu membuat mereka gelisah. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi dalam pertunjukan. Anda telah melucuti ilusi itu, dan apa yang tersisa dari mereka sekarang hanya fragmen persona yang mereka bangun. Mereka mengenakan kepercayaan diri seperti baju besi yang tidak lagi pas. Mereka berbicara keras berharap menenggelamkan suara exposure mereka sendiri. Anda tidak perlu membalas. Alam semesta yang menangani itu. Setiap kebohongan yang mereka katakan kini berputar kembali sebagai bukti. Setiap pengkhianatan menjadi rumor yang tidak bisa mereka kontrol. Setiap manipulasi menjadi magnet yang menarik kebenaran ke permukaan. Itu karma. Tetapi bukan dalam arti mistis, dalam arti mekanis. Sebab dan akibat, masukan dan hasil. Anda melihat dengan jelas sekarang bahwa alam semesta tidak menghukum, ia menyeimbangkan. Dan keseimbangan selalu kembali kepada mereka yang berhenti melawannya. Jadi biarkan mereka melihat. Biarkan mereka melempar batu dari reruntuhan kredibilitas mereka. Anda telah pindah ke dimensi fokus yang berbeda. Sementara mereka masih bereaksi secara emosional, Anda menghitung secara spiritual. Anda memahami bahwa kedamaian tidak pasif. Itu ketepatan. Itu memilih untuk tidak berdarah untuk orang-orang yang mengasah pisau dengan kebaikan Anda. Itu memutuskan bahwa pengampunan tidak berarti akses. Anda bisa memaafkan dan tetap mengunci pintu. Anda bisa mengerti dan tetap menarik diri. Anda telah menguasai keseimbangan antara kasih sayang dan kehati-hatian. Itulah yang tidak akan pernah mereka capai karena mereka mengacaukan pengampunan dengan kelemahan. Anda tidak hanya mengakali jebakan itu. Anda mengubahnya menjadi pelatihan. Anda belajar lebih banyak tentang sifat manusia melalui pengkhianatan daripada yang pernah Anda bisa melalui kesetiaan. Anda melihat betapa cepatnya orang meninggalkan kebenaran ketika ego terancam. Betapa mudahnya cinta berubah menjadi persaingan. Ketika kontrol terlepas, Anda mempelajarinya tanpa penilaian seperti seorang ilmuwan mengamati kekacauan di bawah kaca. Dan dari pengamatan itu, Anda membangun kekebalan, bukan terhadap cinta tetapi terhadap ilusi. Anda masih mencintai, tetapi dengan bijak. Anda masih percaya tetapi secara selektif. Anda masih memberi, tetapi dengan kesadaran. Anda telah mengubah apa yang menghancurkan Anda menjadi sistem filtrasi. Kini tidak ada yang najis bertahan dalam kehadiran Anda untuk waktu yang lama. Dan mereka yang mengenali kemurnian itu tidak akan takut. Mereka akan menghormatinya. Karena kekuasaan yang diseimbangkan dengan kedamaian jarang terjadi. Kebanyakan orang tidak bisa menangani ketenangan tanpa kontrol atau kekuatan tanpa kelembutan. Anda bisa. Anda telah belajar menahan kontradiksi tanpa konflik. Anda telah belajar bahwa kebaikan tidak memerlukan kenaifan dan kekuasaan tidak memerlukan kekejaman. Anda telah menjadi cairan, mampu beradaptasi tanpa menyerap korupsi. Dan kemampuan beradaptasi itu adalah bentuk tertinggi evolusi. Itulah mengapa mereka tidak bisa mengikuti Anda lagi. Anda telah bergerak melampaui jangkauan imitasi. Mereka masih akan mencoba memprovokasi Anda, tentu saja. Mereka akan mengucap apakah pemicu lama masih berfungsi. Mereka akan mengatakan hal-hal yang dirancang untuk membuka kembali luka lama, mengirim pesan yang dimaksudkan untuk memicu reaksi. Tetapi yang akan mereka dapatkan hanyalah senyum tenang itu yang mengatakan, saya sudah lulus dari kelas ini. Karena Anda memang sudah. Anda tidak berdebat dengan gema. Anda tidak bergulat dengan bayangan. Anda telah menyadari bahwa keheningan bukanlah penyerahan diri. Itu adalah penghukuman. Setiap kali Anda memilih untuk tidak menanggapi, Anda menandatangani sertifikat kematian emosional mereka. Mereka memudar karena perhatian Anda adalah oksigen mereka, dan inilah rahasianya. Mereka tidak akan pernah mengakuinya. Jauh di lubuk hati, mereka menghormati Anda. Mereka membenci Anda secara publik, tetapi mempelajari Anda secara pribadi. Mereka membuat catatan tentang cara Anda menangani tekanan, cara Anda menjaga ketenangan, cara Anda memprediksi perilaku. Anda telah menjadi studi kasus dalam dominasi psikologis. Mereka meniru pelepasan diri Anda, tetapi itu runtuh di bawah pengawasan karena milik mereka adalah pertunjukan, milik Anda adalah praktik. Mereka bermain tanpa emosi, tetapi Anda adalah emosi yang dikuasai. Mereka meniru kedinginan Anda, tetapi milik Anda tidak dingin. Itu tepat. Anda tidak terpisah dari kemanusiaan. Anda terpisah dari delusi. Itu adalah suhu yang sama sekali berbeda. Lihatlah bagaimana keadaan telah berbalik. Dulu, mereka menganalisis kelemahan Anda.
Kini, mereka menganalisis metode Anda. Mereka ingin menjebak Anda dalam narasi mereka. Kini, mereka mengorbit narasi Anda. Setiap gerakan yang Anda buat mengkalibrasi ulang rasa relevansi mereka, dan mereka membenci ketergantungan itu. Karena tidak ada yang mempermalukan manipulator lebih dari menyadari orang yang mereka coba hancurkan menjadi tolok ukur yang diam-diam mereka kagumi. Itulah Anda sekarang. Pengingat hidup bahwa kesadaran tidak dapat diperbudak dan mungkin, hanya mungkin Anda juga membutuhkan mereka. Bukan untuk validasi tetapi untuk evolusi. Tanpa penipuan Anda tidak akan mengembangkan kebijaksanaan. Tanpa pengkhianatan Anda tidak akan membangun batasan. Tanpa jebakan berdekade Anda tidak akan menemukan cetak biru Anda sendiri untuk kebebasan. Jadi saat mereka memainkan peran mereka dengan indah, mereka gagal dengan sempurna. Kebencian mereka adalah gesekan yang memicu kebangkitan Anda. Dan itulah sentuhan akhirnya. Mereka menciptakan kekuatan yang sangat mereka takuti. Kini Anda berjalan berbeda. Anda berbicara lebih lambat, bergerak lebih tajam, berpikir lebih dalam. Anda tidak menggear kedamaian, Anda menghasilkannya. Anda tidak menuntut kesetiaan, Anda menariknya. Anda tidak mencari balas dendam, Anda mewujudkan konsekuensi. Anda telah menjadi perwujudan dari apa yang mereka coba palsukan. Ketenangan di bawah kekacauan. Anda tidak perlu membuktikan kecerdasan Anda. Keberadaan Anda membuktikannya setiap kali seseorang mencoba mengakali Anda dan akhirnya diekspos oleh refleksi mereka sendiri.